Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain, para peserta webinar yang berbahagia. Ya, sehat Prof ya. Gimana situasi di Malang terakhir Prof? Karena kalau kita dengar gitu kan Malang ini zona merah setelah Surabaya, begitu Pak ya? Ya, PSBB ya. PSBB di Malang Raya. Baik. Kasus lebih banyak di Kabupaten Malang. Kota Malang tidak seberapa, jadi sehingga aktivitas di Kota Malang juga tetap jalan meskipun berkurang, sangat berkurang. Karena Kota Malang ini kota pendidikan, ratusan ribu mahasiswanya pulang ya, ini sepinya di situ. Langsung sepi ya Prof ya? Iya, langsung sepi. Baik. Aktivitas berjalan, kantor masih berjalan, kampus-kampus meskipun bergiliran, ya dalam batas tertentu masih ada yang dilakukan. Baik, terima kasih Prof. Bapak Ibu sekalian, peserta seminar, Prof. Djoko Saryono ini adalah dosen Fakultas Sastra di Universitas Negeri Malang. Beliau juga Ketua Komisi Guru Besar Senat Universitas Negeri Malang. Telah menulis 42 buku Prof ya. Saya baca sampai berlembar-lembar Prof tadi Prof ya. Kemudian berbagai tulisan di media dan jurnal ilmiah lebih banyak lagi. Kemudian juga Prof Djoko ini mendapatkan 5 tanda jasa Prof ya. Luar biasa Prof. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh Prof Djoko. Jadi Prof Djoko ini memang latar belakangnya adalah pendidik. Beliau juga memang master S2-nya juga master pendidikan. Baik, kepada Prof Djoko kami persilakan. Terima kasih Pak Wibi, Bapak Ibu pembicara dan para peserta seminar yang berbahagia. Dalam kesempatan webinar yang menarik ini, saya ingin menyampaikan materi berjudul inovasi pembelajaran efektif pada masa pandemi COVID-19. Nah, mohon bisa ditayangkan yang sudah saya kirimkan Pak Wibi, bisa. Jadi saya akan menyampaikan materi, judulnya inovasi pembelajaran efektif di tengah pandemi dan infodemi COVID-19 atau COVID-19. Nah, ini sesuai dengan permintaan panitia. Nah, tapi perlu ada catatan yang saya bicarakan pembelajaran di sini sifatnya umum, tidak terbatas pada jenjang pendidikan tinggi. Saya ingin berbicara umum tentang pembelajaran baik pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun pendidikan tinggi. Konteksnya adalah Indonesia, jadi tidak hanya pada kota tertentu. Kalau bicara tentang konteks Indonesia, saya ingin membaginya dalam 4 kuadran terkait dengan sistem jaringan IT-nya. Yaitu kuadran pertama, wilayah-wilayah, daerah-daerah yang sudah dalam tanda petik basah kuyup tidak ada persoalan dengan sistem jaringan IT-nya, sistem jaringan digitalnya. Kota Balikpapan, Kota Malang, Kota Surabaya dan sebagainya itu. Tapi kita harus ingat ada kota-kota yang dalam tanda petik baru 3/4 basah kuyup. Jadi masih ada kendala. Nah, kemudian malah ada yang baru masuk. Ada wilayah-wilayah kita itu ada yang belum terlayani oleh jaringan sistem jaringan digital. Ini juga terlandai. Nah, inilah yang harus kita pikirkan bersama-sama. Nah, saya ingin memulai bahwa kita ini sebenarnya sedang dihantam oleh 4 macam disrupsi. Jadi kita tidak hanya sedang menghadapi pandemi, tapi kita sudah menghadapi 3 disrupsi sebelumnya. 3 disrupsi itu pertama disebabkan oleh revolusi bioteknologi, kemudian revolusi iptek, yang ketiga tentu revolusi digital, revolusi industri 4. Nah, pandemi ini itu juga mendisrupsi kehidupan kita, kebudayaan kita, peradaban kita, sektor-sektor kehidupan kita. Jadi itulah dinamika yang sedang kita hadapi. Nah, 4 disrupsi ini, yang 3 pertama itu sifatnya human, manusiawi, karena memang
kitalah yang menghendaki dan mengembangkan. Tetapi yang keempat, disrupsi oleh pandemi COVID-19 ini non-human. Nah, ini yang lebih sulit diatasi. Nah, dinamika ini yang dia antarkan atau dihantam disebabkan oleh 4 hal ini di Indonesia tadi sudah disampaikan oleh Pak bergeser. Nah, itulah yang kemudian disebut infodemi. Nah, saya kira di Indonesia ini selain dihadapkan pandemi COVID-19, juga dihadapkan pada infodemi COVID-19. Berita-berita yang tidak benar, ketakutan-ketakutan yang disebarkan, kemudian paranoid yang terus diproduksi, direproduksi. Jadi kita menghadapi 2 hal sekarang, pandemi dan infodemi COVID-19. Itulah yang membuat kehidupan kita itu, saya ingin menyebut prinsip manajemen atau inovasi. Kita sebenarnya dihadapkan pada suatu dunia yang tidak pasti, dunia VUCA itu teori lama. Ya, jadi dunia yang serba tidak terduga. Kita juga tidak menduga ada COVID-19, tidak pasti ini sebenarnya kapan berakhir, dan juga belum pasti. Dan kita dihadapkan pada ambiguitas, kemenduaan. Ada yang longgar, ada yang tidak, ini boleh apa tidak, ini jalan apa tidak, dan kompleksitasnya tinggi. Itu kehidupan yang kita jalani dan pendidikan kita sekarang sedang berada di sana. Nah, tapi marilah kita dengan berani agar pendidikan ini tidak lumpuh, agar pembelajaran ini terus berjalan, maka mari kita memeriksa kembali. Saya ingin ingat atau senang dengan tarifan lama. Tayangan berikutnya itu bisa. Nah, saya ingin bersandar pada tayangan, mengajak Bapak Ibu semua memeriksa kembali itu. Saya ingin menekankan mulai dari kata-kata bijak Sokrates itu. Hidup yang tidak boleh diperiksa kembali adalah hidup yang tidak layak dijalani. Pembelajaran, pendidikan yang tidak kita periksa kembali adalah pendidikan, pembelajaran yang tidak layak kita jalankan. Apalagi di tengah COVID-19 ini. Nah, kita selama ini merasa nyaman. Tadi juga disampaikan juga oleh Prof. Masila, pembelajaran online juga ada, tetapi kita tidak sungguh-sungguh. Karena kita sudah nyaman dengan yang lama. Tapi sekarang kita dipaksa untuk lebih cepat lagi, mempercepat. Siap tidak siap, kita diminta mempercepat lagi. Nah, itu saya kira yang harus menjadi modal awal. Sebelumnya, untuk tayangan sebelumnya. Nah, jadi itu ya. Nah, tapi marilah kita pendidikan secara umum itu. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu menyadari semua, tidak ada satu sektor kehidupan pun yang tidak terlanda, terhajar, terhantam oleh pandemi COVID-19. Tidak terkecuali pendidikan dan pembelajaran seluruhnya, mulai pendidikan prasekolah sampai pendidikan tinggi. Dan kita tidak bisa bicara lagi itu dari Wuhan mulanya dan seterusnya, karena ini sebuah persoalan kemanusiaan. Ini soal keselamatan kemanusiaan. Kita hidup apa tidak, itu yang harus dilakukan. Slide selanjutnya barangkali bisa diteruskan. Nah, jadi satu-satunya jalan, saya kira pelajaran sejarah memberikan kata kunci, yaitu beradaptasi, bukan berkonfrontasi. Nah, pendidikan, pembelajaran pun juga harus beradaptasi dengan yang saya sebut disrupsi keempat ini. Pandemi, infodemi, COVID-19 adalah disrupsi keempat setelah revolusi industri 4 atau revolusi digital ini. Kita harus beradaptasi. Nah, ini tugas besar, tidak mudah. Harus melewati masa transisi. Yang disampaikan Pak Agung, yang disampaikan Bu Masila tadi adalah upaya-upaya untuk memasuki masa transisi dengan selamat tadi. Relearn dan seterusnya tadi adalah upaya beradaptasi. Nah, saya kira adaptabilitas inilah yang harus jadi kemampuan, harus menjadi kemahiran baik lembaga maupun orang. Jadi universitas mulia, universitas apa, sekolah manapun itu juga harus memiliki adaptabilitas tinggi. Tanpa adaptabilitas, saya kira kita akan punah. Saya kira pelajaran-pelajaran jutaan tahun kehidupan bumi, kehidupan makhluk ini juga begitu. Nah, tapi tidak segala adaptabilitas, tidak semua aktivitas berjalan normal. Ini harus berjalan dengan tangkas, berjalan dengan cepat, karena
laju perubahan yang tidak terduga, tidak pasti, yang disebabkan oleh revolusi industri 4, revolusi digital itu juga luar biasa. Bahkan oleh pandemi ini juga luar biasa cepatnya mengalahkan perambatan atau penjalanan perkembangan revolusi digital. Jadi internet itu sudah tahun-tahun, 10 tahun lebih tidak mengenal juga semuanya. Tetapi COVID-19 ini saya kira tidak ada orang yang tidak mengenal di dunia. Jadi harus angkas, itulah saya kira agilitas. Dua hal ini saya kira harus dimiliki oleh semua lembaga pendidikan, semua orang. Adaptabilitas dan agilitas. Dengan begitulah kita bisa memasuki apa yang disebut mungkin keadaan normal baru atau normalitas baru. Yang jelas semua ini atau COVID-19 dan 3 revolusi sebelumnya itu telah membuat jungkir balik, telah membuat satu titik balik peradaban, titik balik arah pendidikan kita. Nah ini yang harus kita hati-hati dan kita memasukinya di sana. Selanjutnya silakan, mungkin bisa lebih ditayang. Nah konsekuensi adaptasi itu apa? Saya ingin tidak mau ada pergeseran, shifting pendidikan, bergeser ke online learning, pembelajaran daring. Tapi sebenarnya yang utama kan bukan pembelajaran, juga ditopang pembelajaran jarak jauh karena kita tidak bertemu. Itu bergeser saja. Tidak berarti yang kemudian yang offline, yang luring, kemudian yang jarak dekat tidak perlu. Nanti kita bahas bersama-sama. Tapi bergeser. Kalau tidak mau kita juga harus melakukan transformasi. Tidak bisa lagi. Kalau perlu malah ada bidang-bidang tertentu yang menjadi prioritas. Misalnya yang teknologi digital itu harus menjadi prioritas. Yang kesehatan lalu menjadi prioritas. Yang lain dikurangi. Jadi ada transformasi. Belum lagi nanti yang teknis ya, sistem pengemasan bahan ajar, sistem penyediaan belajar. Kalau kita masuk ke teknis, tapi transformasi. Dan terbukti bahwa kekakuan itu belajar harus di kelas, kuliah harus di kelas, itu sama sekali tidak menguntungkan kita. Nah, kita harus belajar ada fleksibilitas. Kalau perlu, ke depan ini sudah tidak bisa lagi pembelajaran lama konvensional yang disebut offline, saya lebih senang menyebut pembelajaran kelas itu dilakukan. Harus paling tidak blended. Jadi misalnya Universitas Mulia itu kalau bila 1 semester setiap dosen itu maksimal misalnya tatap mukanya 6 kali, 9 kali harus dilakukan. Ini fleksibilitas. Nah, kalau perlu juga tidak hanya di kampus, tapi juga di tempat-tempat yang lain, harus di kelas, harus dimulai di luar kelas. Ini terbukti bahwa rumah itu menjadi andalan baru, menjadi bunker, tempat penyelamatan diri. Tetapi rumah itu tidak pernah kita siapkan selama 10-20 tahun terakhir ini sebagai tempat habitus belajar, habitus bekerja itu tidak, sehingga ya sebenarnya belum sempurna juga. Nah ini harus ada fleksibilitas. Kemudian ini sudah membuktikan peralatan pendidikan, sistem pendidikan kita, pembelajaran kita, aneka metode pembelajaran kita itu tidak memiliki konvertibilitas, tidak mudah dikonvert. Misalnya ya, sederhana kalau di SMK, kompetensi keahlian tata busana, tata muka, ternyata tidak bisa segera dikonvert ketika ada COVID-19 ini, misalnya menjadi bidang yang mengerjakan alat-alat untuk yang memenuhi kebutuhan orang untuk ikuti selama COVID-19 tidak konvertibilitas juga. Ternyata sistem administrasi kita di sekolah, di kampus juga tidak. Jadi bagaimana ya misalnya sistem penjajakan, penjajakan kuliah, bimbingan, skripsi, essay, dan yang lain menjadi online saja, atau tidak bisa tatap muka dan seterusnya, tidak terkonversi dengan cepat. Apakah itu? Karena itu kita harus berpikir, prosesnya seperti itu, lalu apa yang diadaptasi? Ada 2 hal. Apakah kita akan kembali ke masa sebelum COVID, dan itu tidak mungkin. Tetapi kebijakan pendidikan, kebijakan pembelajaran kita, itu masih sebelum pandemi.
kalau kita belajar bicara tentang standar nasional pendidikan, mulai standar nasional pendidikan dasar menengah, standar nasional pendidikan tinggi, masih produk sebelum pandemi, dan itu produk normal lama yang tentu tidak bisa. Nah ini harus diadaptasi lah, harus diadaptasi. Saya memang mendengar dan saya pernah menjadi diundang menjadi narasumber untuk menata kembali standar kompetensi yang sekarang sedang dilakukan oleh SMP, dan itu harus dilakukan lebih cepat lagi. Nah kemudian implementasi kebijakan pendidikan ini kan bukan implementasi kebijakan pendidikan yang normal baru nanti. Ini yang masih kebijakan pendidikan yang diimplementasikan itu pusat darurat pandemi saja. Nah ini harus dirumuskan kembali darurat itu. Nah ini aspek-aspek yang perlu kita pertimbangkan secara luas. Selanjutnya, ya kan? Nah, saya ingin fokus pada nyataan ini. Benar kita harus sebelumnya, atasnya lagi. Nah, saya ingin menekan sekali lagi, dunia saat dan sesudah pandemi memerlukan tatanan baru pendidikan. Tidak bisa pendidikan yang lama. Jadi tatanan selama ini. Nah, seperti apa? Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua menjawab pertanyaan ini. Nah, apakah bidang pembelajaran berada di pusaran atau di tepian pandemi yang sekarang mengharu-biru kita? Jelas, pembelajaran menjadi bagian di tengah pusaran, pusat pusaran itu, sehingga pembelajaran, terutama sekolah dan kampus kita, kalau kita mau jujur itu sempoyongan tidak tegak lagi, tiba-tiba semua menyerahkan ke rumah. Rumah sekali lagi sudah lama tidak menjadi habitus belajar, tidak menjadi habitus kerja, tidak menjadi tempat kerja, tempat belajar yang memadai. Ini kan mendadak juga. Nah kemudian yang kedua, terdapat lintas luas dalam, saya kira ini kita harus melihat secara cermat untuk melakukan perubahan, inovasi-inovasi pembelajaran. Kita harus melihat ini konteks perubahan mendasar yang disebabkan oleh era pandemi COVID-19. Apa sebenarnya yang berubah secara mendasar? Saya ingin memberi ilustrasi sedikit, tapi silakan nanti dipikirkan. Tidak bisa lagi sekarang sekolah kampus menjadi satu-satunya konteks belajar. Rumah ternyata jauh lebih aman dan menyelamatkan di tengah-tengah wabah luar biasa ini. Nah ini artinya ada perubahan konteks mendasar. Ke depan harus dibagi secara proporsional, harus dicari soliditas baru, sinergitas baru antara kampus, sekolah, rumah, dan komunitas masyarakat. Itu mau tidak mau. Yang lain juga bisa. Konteksnya itu. Nah, konteks pembelajaran ternyata tidak cukup. Pembelajaran di kelas saja ternyata sudah tidak memakai, rentan terhadap berbagai pandemi. Nah, oleh karena itu harus bergeser. Ini konteks perubahannya. Nah, wujud tanggapan kita sebenarnya apa? Siasat bagaimana kita melakukan perubahan adaptif pada pembelajaran ini. Ini saya ingin uraikan berikutnya. Silakan dilanjutkan terus yang berikutnya. Nah, konteksnya ini tadi saya itu kita harus melakukan konvergensi ini. Hari ini saya kira ini merupakan sebuah contoh bagaimana konvergensi itu dilakukan. Saya yang hanya ahli pendidikan, gunakan ahli TI, bertemu dengan Pak Tony yang ahli TI, Pak Agung yang berurusan dengan kepemimpinan pendidikan dan seterusnya. Ini adalah konvergensi harus kita lakukan, termasuk konvergensi ilmu. Jadi keahlian teknologi dengan teknologi pendidikan kompetensi yang ada, tetapi juga harus yang lebih penting ternyata kemampuan memecahkan masalah secara mendadak, secara cepat, tidak juga itu. Nah kemudian pasca pembelajaran. Nah itulah yang 4 konteks yang ingin saya sampaikan. Lalu wujud tanggapan yang bisa kita lakukan pada era pandemi itu apa? Sebenarnya banyak. Intinya mau tidak mau kita harus menata ulang lanskap belajar kita. Lanskap belajar kita berpuluh tahun, bahkan mungkin 50 tahun lebih, 100 tahun, itu bertumpu pada sekolah, bertumpu pada kampus secara fisikal. Lanskap belajar ini terbukti rentan, rapuh,
ketika berhadapan dengan pandemi penyakit. Nah, ini harus ditata ulang.